Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Avanza 1,3 Veloz Matic tahun 2015. Ini yang sudah barong ya. Oke. Nah, ini sekilas tadi ya, dari sebelah kiri, bagian depan serta bagian kanan. Sekarang kita langsung saja kita lihat apa saja yang ada di Toyota Avanza Veloz ini ya. Oke. Nah, ini kita ke bagian depan. Nah, di bagian depan lampu sudah kristal reflektor. Nah, ini lampu besar, lampu dim serta lampu kecil. Nah, di sini lampu sen. Nah, di bagian bawah sudah dilengkapi dengan fog lamp. Terus habis itu ini ada list chrome ya. Oke. Nah, untuk grillnya dia model barong, jadi grillnya besar. Nah, ini ada list chrome. Di sini ada lambang Toyotanya. Nah, ini grill besar, dia agak ke bawah. Nah, ini dudukan tempat buat naruh plat nomor. Nah, di bagian sini ada lampu juga sama seperti yang di sebelah kanan, sudah kristal reflektor, lampu besar, lampu dim, lampu kecil serta lampu sen. Di bagian bawah juga fog lamp, ada list chrome-nya juga di sini. Oke. Nah, untuk kap mesin dia polos, semprotan air wiper dia ada di sebelah sini, ada 2 semprotan air wiper. Terus untuk wiper depannya ada 2 ya. Oke. Nah, di bagian atas ini ada antena ya, antena radio. Nah, kita ke fender sebelah samping ada dual VVTi, jadi mesinnya sudah dual VVTi. Nah, untuk bannya sendiri, nah ini bannya juga masih tebal, masih di atas 80%. Nah, velgnya warnanya warna silver, bautnya 4. Untuk depan dia sudah rem cakram. Nah, terus untuk ukuran bannya ini sendiri di ini 185/65 R15. Nah, ini karet penahan lumpur. Oke, nah kita ke bagian spion. Nah, spion ini sudah dilengkapi dengan lampu sen. Dia spionnya sudah elektrik tapi dia belum retract. Nah, di bagian atas ini ada talang air. Ada talang air, terus habis itu ada list chrome juga nih di bagian bawah kaca ya, jadi sampai ke atas mengelilingi kaca. Nah, terus untuk handle pintunya sudah chrome, modelnya model tarik. Terus habis itu ada list juga nih di sini, list body. Oke. Nah, terus untuk kuncinya sendiri dia sudah tergabung dengan remote. Nah, sekarang kita coba buka mobil. Nah, sekarang kita masuk ke dalam nih, modelnya model tarik. Nah, sekarang kita periksa di dashboard. Nah, dashboard ini dominasi warnanya warna gelap ya, jadi warna hitam. Nah, di bagian sini ada handle buat buka pintu sama lock unlock, dia warnanya warna chrome. Terus habis itu di sini ada pengaturan buat power window di keempat pintunya. Terus habis itu di sini ada buat lock unlock power window. Nah, ini ada pudar-pudar karena pemakaian. Nah, di sini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, di sini ada kisi-kisi speaker. Nah, di sini ada 3 cup holder ditambah dengan tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus mobil bekas kita perlu periksa juga nih sealer. Nah, sealer pada pintu, pastikan bahwa sealer pada pintu kondisinya masih oke. Kenapa? Karena apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Dan apabila sealer pintu itu cacat ya atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Nah, ini dashboard. Dashboard bentuknya seperti ini. Sekarang kita lanjut saja nih ke bagian jok ya. Nah, jadi jok depan ini dia terpisah ya, kiri dan kanan, supir dan penumpang. Terus sandaran kepala juga terpisah, bisa diatur level ketinggiannya. Terus untuk seat belt sendiri dia 3 titik ya, 3 titik ada 2. Nah, joknya bahannya bahan fabric, warnanya juga warna gelap ya. Nah, di sini ada tuas buat reclining atau ngatur senderan jok. Nah, di bagian sini ada tuas lagi nih buat maju mundurin jok. Nah, terus kita periksa ke bagian bawah. Nah, bagian bawah nih perlu kita pastikan juga bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah, karena dia matic, pedal ada 2 nih, pedal rem dan pedal gas. Nah, di sini ada tarikan buat kita buka kap mesin. Nah, terus di bagian sini ada tarikan lagi nih untuk buka ini pengisian bensin. Nah, kita ke atasnya lagi. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian sini ada pengaturan spion, dia elektrik tapi belum retract. Di sini ada kisi-kisi AC. Nah, di bagian sini ada colokan kunci. Sekarang kita
colokin saja ya kunci. Nah, nih kita coba nyalakan mobil. Nih cluster speedometer, kita nyalakan mobil. Nah, oke, mobil sudah nyala. Oke, sekarang kita periksa apa saja yang ada di cluster speedometer. Nah, pastikan nyalanya itu jreng ya, karena kalau nyalanya tersendat berarti ada kemungkinan dinamo starter atau akinya ya sudah soak. Jadi perlu diganti atau dicas. Nah, terus di bagian sini ada untuk ngelihat RPM mobil. Di sini buat kecepatan mobil kilometer per jam. Nah, di sini supir tidak pakai seat belt nyala. Nah, ini pintu kebuka dia nyala. Nah, ini handbrake atau rem tangannya aktif nyala. Nah, di bagian sini ada jam digital. Nah, ini P posisi giginya. Nah, di sini ada indikator bensin. Di sini, nah kalau dia di sebelah kanan nih ada panah nih kecil, berarti pengisian bensin di sebelah kanan. Kilometernya di 85.000. Nah, di sini buat pengaturan odonya ya sama trip. Oke, sekarang kita maju ke depan. Nah, di bagian sini ada tuas buat pengaturan ini. Lampu sen, terus lampu besar, lampu kecil, fog lamp, terus sama lampu dim. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat air wiper depan belakang serta wiper depan belakang. Nah, terus kita periksa sekarang di setir. Nah, setir nih kulit jeruk setir juga masih oke. Kondisi setir juga masih oke. Sudah dilengkapi dengan airbag. Nih lambang Toyotanya juga masih bagus. Nah, sekarang kita ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah di sini atas ada kisi-kisi angin AC. Nah, di sini ada juga kisi-kisi angin AC, bisa diarahkan ke kiri, kanan, atas, bawah. Ada dua ya. AC juga masih dingin. Nah, untuk audionya nih standar Toyota, bisa CD MP3, terus habis itu radio FM AM. Terus di sini juga bisa ini ada tutupnya juga nih. Nah, ini bisa USB, bisa aux nih ya. Nah, ini ada tutupnya. Oke. Nah, sekarang di bagian sini ada ini buat tombol hazard. Nah, di sini kalau ini penumpang tidak pakai seat belt yang di depan dia akan nyala. Nah, terus di bagian bawahnya lagi. Nah, ini ini dia piano black ya ini ya. Ininya ya, warnanya ya. Nah, di bagian sini ada pengaturan. Nah, di sini buat kecepatan angin AC ada 4 level. Nah, di sini buat suhu AC nih yang kecil. Nah, di bagian sini ada ini ventilasi ya. Jadi ventilasi dalam dan ventilasi luar. Nah, terus kita ke bawah lagi. Di sini ada power outlet. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini tuas matic-nya. Di sini ada shift lock. Nah, terus habis itu ini handle rem tangan ya, handle rem tangan. Terus di sini ada tempat penyimpanan, naruh handphone juga bisa. Nah, di bagian sini juga bisa kita lihat kalau di bagian dalam ada karat atau sisa-sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus di sini ada console box ya, tertutup. Nah, terus kita lanjut ke bagian sini samping. Nah, bagian samping ini sudah airbag juga penumpang sebelah kiri. Nah, di sini kisi-kisi AC. Ini ada warnanya warna ini silver agak ketuaan ya. Nah, terus di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di dalam sini juga masih lengkap ya. Jadi buku servis, buku manual juga masih lengkap. Nah, dia juga servis record Toyota ya. Jadi ini servis terakhirnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa lagi. Di bagian sini ada cup holder 3. Nah, ini serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini buat handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Di sini ada tuas buat power window. Di sini ada tuas buat buka pintu. Dan di sini ada tuas buat lock unlock pintu. Oke, nah kita ke bagian atas. Di bagian atas ini ada handle tangan. Di sini ada sun visor, ada cerminnya, ada lampu baca. Terus habis itu ada spion. Tidak bisa diatur kesilauannya, spion tengah. Nah, di bagian sini ada sun visor tapi tidak ada cermin. Oke. Nah, bagian depan mungkin sudah kita lihat secara keseluruhan. Nah, sekarang kita buka dulu nih jendelanya. Sekarang kita tutup pintu. Nah, kita sekarang lanjut ke bagian tengah dan bagian belakang. Nah, ini model buka pintunya, model tarik. Nah, ini kondisi door trim secara keseluruhan masih oke. Nah, di sini buat handle buka pintu, lock unlock pintu, dia bahannya bahan krom. Nah, di sini tuas buat power window. Ini handle buat jika kita mau tarik atau dorong pintu. Di sini ada kisi-kisi speaker. Nah, ini ada 3 cup holder ditambah dengan tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini sudah dilengkapi dengan child lock ya, child lock. Terus habis itu sealer pintu juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa sealer pintu itu masih oke. Nah, sekarang kita periksa. Nah, ini bagian jok
Jok tengah. Jok tengah. Sekarang kita periksa dulu di jok bagian belakang ya. Nah, jok baris ketiga atau bagian belakang ya, ini bisa duduk dua orang dewasa ya. Nah, ada dua senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu seatbelt 3 titik ada 2. Nah, terus di bagian joknya sendiri ini pelipatannya bisa 50% ya, 50% ke depan untuk menambah space bagasi. Nah, di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini juga ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, sekarang kita ke bagian tengah. Nah, bagian tengah ini bisa 3 penumpang dewasa duduk di sini. Ada 3 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Pelipatan bangku bisa 50-50 ke depan. Reclining juga bisa nih di jok bagian sini. Seat belt 3 titik ada 3 nih untuk penumpang baris tengah ya. Oke, kita ke sini. Nah, di bagian sini ada bagian sini dulu deh. Ada kisi-kisi speaker. Nah, di sini ada 3 cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini handle jika kita mau dorong atau tarik pintu. Nah, di sini tuas buat power window. Di sini ada handle buat buka pintu warna chrome ya dia, sama buat lock unlock pintu. Oke, sekarang kita ke bagian atas. Nah, di bagian atas ini handle tangan. Di sini AC double blower. Ada 3 kisi-kisi AC. Kecepatan AC-nya ada 3. AC juga nih masih dingin. Nah, terus ini ada handle tangan juga nih di bagian kanan. Nah, sekarang kita ke bawah, ada tempat penyimpanan di belakang jok. Terus di bagian tengahnya ada juga cup holder buat 2 nih. Oke. Nah, bagian tengah sama bagian belakang di dalam sudah kita lihat secara keseluruhan. Nah, terus kalau masuk akses ke dalam juga mudah nih. Dengan ditarik aja bisa ngelipat joknya untuk bisa masuk ke dalam. Oke. Nah, pengisian bensin ada di sebelah kanan. Terus habis itu kondisi ban masih di atas 80%. Ini ban sama pelek ukurannya sama. Terus ini rem belakang masih tromol. Nah, ini ada karet penahan lumpur. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, bagian belakang. Nah, sekarang kita perhatikan apa saja. Nah, ini spoiler belakang sudah ada. Nah, di bagian sini ada lampu rem, kaca belum dilengkapi dengan defogger. Nah, ada list chrome juga di bagian bawah kaca belakang. Wiper ada 1, ini lambang Toyota Avanza. Nah, ini Veloz ya. Nah, lampu bagian belakang kristal reflektor. Di sini lampu senja, lampu rem, lampu mundur serta lampu sen. Sama seperti di sini juga nih. Lampu senja, lampu rem, lampu mundur serta lampu sen. Oke. Nah, di Veloz yang barong dia sudah ada garnish nih. Ada garnish di bagian pintu bagasi, tempat plat, ini colokan buat kunci. Nah, ini tulisan Matic-nya. Nah, di bagian sini, di bagian bawah sudah ada 2 sensor parkir. Nah, sekarang kita buka saja bagasinya. Di sini ada tuas buat buka bagasi. Nah, bagasi, nah ini kondisi bagasinya. Jaring-jaringnya masih ada. Nah, di bagian sini ada apabila kita menggunakan kunci ban untuk menurunkan ban cadangan yang ada di bawah. Nah, terus sealer pintu juga perlu kita periksa nih untuk memastikan apakah mobil bekas nabrak atau tidak, pintu belakangnya bekas gantian atau tidak. Terus bagian tulang-tulang sini juga kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, ini. Oke. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke bagian sisi sebelah kiri. Nah, ini ban masih di atas 80%, velg. Nah, terus kita lanjut, kita periksa di door trim. Nah, kondisi door trim juga masih oke, masih bagus. Ini child lock-nya. Di sini sealer pintu juga kita periksa. Kondisi juga masih oke. Oke, sekarang kita lanjut ke pintu bagian depan sebelah kiri. Kondisi door trim masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kondisi juga masih oke ya. Nah, ini tampilan dashboard bagian depan. Ini tampilan jok depan ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini spion sudah dilengkapi dengan lampu sen, dual VVTi lambangnya. Nah, ini ban juga masih di atas 80%. Ban depan, rem cakram.
Terus sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, bagian mesin untuk buka kap mesin ini dia tengah nih ya. Di bagian tengah sini ada kita congkel ke atas. Nah, Avanza Veloz ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Jadi sekarang kita lihat saja apa saja yang di bagian mesin. Nah, ini di kap mesin juga ada sealer. Jadi sealer kita periksa, pastikan bahwa kondisinya itu masih oke ya. Ini agak. Nah, terus habis itu di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Sudah dilengkapi dengan penahan panas ya, peredam panas di bagian kap mesin. Nah, terus di bagian depan besi yang memanjang di bagian depan ini kita sebut apron. Apron juga kita cek, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Samping-samping juga kita cek, serta bagian sasis ya. Sasis juga kita cek, pastikan bahwa kondisinya aman, tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, oke, sekarang kita lihat saja apa saja yang ada di mesin. Nah, radiator ada di sini. Dari bagian sini ada tutup buat kita ngisi radiator coolant. Terus habis itu di bagian sini ada buat filter udara nih di sini. Terus di bagian sini ada tabung cadangan radiator coolant. Nah, di sini modul ABS-nya. Terus di sini buat pengisian ini freon ya, di bagian sini ya. Ini buat pengisian freon. Di sini buat pengisian oli mesin. Nah, terus businya ada di sini nih, busi sama koil nih ya. Ada 4. Terus habis itu di sini aki tadi udah ya, aki. Ini ada kotak spring dan relay. Nah, di bagian sini ada buat ini tabung minyak rem ya. Nah, sama yang kuning ini juga kita mau ngecek level oli mesin. Oke. Nah, mungkin ini saja. Nah, isi mesin Toyota Avanza Veloz yang 1300 ini. Nah, bagi yang berminat silahkan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil. Mulai dari sini nih, performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak. Terus power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya, perpindahannya masih oke atau tidak, masih halus atau tidak, masih responsif atau tidak, bisa kita rasakan dengan test drive. Nah, Zal Motor sendiri, nah di sini nih letaknya. Di sini pas di hook, posisinya di sini Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama. Masuk ke dalam mudah, tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, ini Zal Motor. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol nih. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Nah, jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, serta YouTube. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wah, ada Camaro tuh di situ. Yuk, dah.